Bab 471. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Sangguan Lan terbunuh. Mereka yang mengikuti Sangguan Lan, termasuk Wang Yong dan Wang Meng, semuanya panik. Kekuatan Suling terlalu kuat. Dia menghancurkan Sangguan Lan dan membunuh Sangguan Lan. Adegan ini membuat orang gemetar. Wang Yong menatap Sangguan Lan yang jatuh ke tanah. Saat ini, darah menodai tubuh Sangguan Lan. Wang Yong ketakutan, menatap dingin ke arah Suling dan berteriak, "Suling, kamu benar-benar berani membunuh Sangguan Lan. Sangguan Wu tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian semua akan mati." Bagaimana Sangguan Ni bisa tahu siapa yang membunuh Sangguan Lan? Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan bertanya. Mendengar ini, Wang Yong tercengang. "Sial, apa yang dikatakan Suling masuk akal. Selama kamu membunuh semua orang yang hadir, siapa yang bisa tahu bahwa Sangguan Lan dibunuh oleh Suling? Selain itu, Suling adalah murid sah Luo Shuang. Bahkan jika Sangguan Ni menebak bahwa Sangguan Lan dibunuh oleh Suling, apa yang bisa dia lakukan? Selama Sangguan Ni tidak dapat memberikan bukti konklusif untuk membuktikan bahwa Sangguan Lan dibunuh oleh Suling, Sangguan Ni tidak berani menerobos masuk ke paviliun Raja Pedang untuk membunuh Suling. Sialan, Suling, kita memiliki begitu banyak alam bela diri sejati di sini. Aku tidak percaya kau dapat membunuh mereka semua." Wang Yong sangat marah dan wajahnya membiru. Dia tahu dia tidak bisa pergi hidup-hidup hari ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Suling terlalu malas untuk mendengarkannya saat ini dan menusuknya di jantung dengan pedang. Dengan gerakan yang sama dan posisi yang sama, pedang menembus jantung, dan jantung ditusuk oleh pedang Tian Huang dalam sekejap. Kemudian, jantung dihancurkan oleh potensi pedang. Wang Yong menyemburkan darah dari mulutnya dan menatap Suling dengan muram. Dia tidak bisa memejamkan mata sampai dia meninggal. Kecepatan pedang Suling benar-benar terlalu cepat, yang sama sekali tidak terduga. Begitu reaksi datang, pedang itu menembus jantung, dan akurasinya sangat tinggi tanpa penyimpangan. "Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Aku terlalu malas mendengarkan omong kosongmu." Suling tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Seketika, Suling menatap seniman bela diri lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena semuanya telah terjadi dan kalian telah menyaksikan semua ini, kalian akan mati bersama." Begitu suara itu jatuh, Suling berubah menjadi bayangan sisa dan menusukkan pedang Tian Huang di tangannya. Dia hanya mendengar suara, kotoran-kotoran, dan ujung pedang yang tajam menusuk daging dan darah orang-orang itu. Pada saat ini, pemandangan itu tampaknya berubah menjadi pembunuhan. Meskipun Wang Meng memiliki 5 kekuatan alam Zhenwu dan memimpin para seniman bela diri dari perguruan Danwu untuk berjuang keras, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik dalam menghadapi serangan intimidasi. Sesaat kemudian, semua seniman bela diri yang mengikuti Sangguan Lan terbunuh. Daerah ini menjadi genangan darah. Duri dan hutan di sekitarnya juga diwarnai merah oleh darah. Pemandangan itu sangat menakutkan. Suling tanpa ekspresi dan berdiri di genangan darah. Sepatunya merah karena darah, tetapi dia acuh tak acuh. Saat ini, dia menundukkan kepalanya sedikit, matanya berbinar-binar, dan dia tidak bisa melihat apakah itu kegembiraan atau kesedihan. Dia melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah di kakinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu berani membunuh paviliun Raja Pedangku, aku akan membunuh kalian semua." Perguruan seni bela diri dan Villa Fengbo, semua yang telah membunuh mahasiswa baru paviliun Raja Pedang akan mati. Wang Huan selalu mengikuti Suling. Dia tampak sangat serius dan menatap Suling yang berdiri di genangan darah untuk waktu yang lama. Harus kukatakan bahwa Suling memang telah banyak berubah. Jika sebelumnya, Suling mungkin tidak akan membunuh semua orang, tetapi hanya akan membalas dendam. Namun sekarang, Suling tidak punya pilihan selain membunuh semua orang. Karena begitu seseorang dilepaskan, kemungkinan besar akan berujung pada kematian. "Suling, mereka pantas mendapatkannya dan harus dibunuh. Kau tidak perlu mendesah untuk mereka." Wang Huan menghampiri Suling dan berkata dengan suara yang dalam. "Ya." Suling tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Dia tahu bahwa Wang Huan tidak ingin dia memiliki beban psikologis. Namun sebenarnya, Suling tidak memiliki beban psikologis, karena menurutnya, orang-orang itu juga terkutuk. Siapa yang membiarkan mereka membunuh mahasiswa baru paviliun Jianwang?
Sialan mereka, Wu Qichai tercengang dan terkejut di dalam hatinya. Su Ling tampaknya bukan seorang prajurit ganda di Zhenwu. Baru saja, jumlah seniman bela diri itu mencapai lebih dari 20, dan kekuatan mereka masih mendekati wilayah Zhenwu. Seniman bela diri terlemah juga memiliki 9 tingkat wilayah Yuanwu. Dapat dikatakan bahwa sekelompok seniman bela diri, yang bekerja sama, sudah cukup untuk bersaing dengan seniman bela diri Zhenwu tingkat tinggi. Namun, para seniman bela diri itu, ketika menghadapi Su Ling, rapuh seperti pasir lepas. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Wu Qichai menelan ludahnya tanpa sadar dan terkejut di dalam hatinya. Dia menatap Su Ling dengan mata terbelalak dan berkata dengan suara yang dalam. Sampai saat ini, Wu Qi benar-benar menyadari jurang pemisah antara dirinya dan Su Ling. Mengandalkan dua orang dari alam Zhenwu, Su Ling menghancurkan banyak orang di alam Zhenwu dan membuat mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya bakat seni bela diri dan kekuatan sejati Su Ling. Memikirkan hal ini, Wu Qichai segera menarik napas, dan matanya penuh dengan kengerian. Di masa lalu, dia selalu menganggap Su Ling sebagai lawan dan berharap untuk melampaui Su Ling suatu hari nanti. Namun setelah menyaksikan kekuatan tempur Su Ling, dia benar-benar mengerti bahwa dengan kekuatan dan bakatnya saat ini, mustahil untuk melampaui Su Ling. Kesenjangan antara dirinya dan Su Ling terlalu besar untuk diimbangi. Sementara Wu Qichai memikirkan masalah ini, Su Ling mendatangi Wu Qichai dan berkata dengan lemah, "Saudara Wu, apakah kamu masih berniat untuk terus duduk?" Menghadapi Su Ling di depannya, Wu Qichai tertegun. Momentum Su Ling membuatnya merasa sedikit tertekan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah Su Ling benar-benar hanya seorang prajurit ganda di Zhenwu. Mengapa keadaan Zhenwu Su Ling begitu berbeda dari seniman bela diri lainnya? Wu Qichai terdiam untuk waktu yang lama. Demikian pula, dia menatap Su Ling untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian, setelah Wu Qichai beradaptasi dengan momentum Su Ling, dia berkata, "Tarik aku." Ternyata pertempuran sebelumnya berdampak besar pada Wu Qichai. Selain itu, efektivitas tempur Su Ling membuat Wu Qichai gemetar dan bahkan takut. Tanpa disadari, kakinya mati rasa dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Wu Qichai, Su Ling segera tersenyum dan membantu Wu Qichai berdiri. Kemudian, Su Ling melirik Wu Qichai dengan santai. Memang ada banyak luka di tubuh Wu Qichai. Tulang-tulang di dadanya runtuh dan retak. Wu Qichai memang terluka parah. Namun, tekad Wu Qichai cukup kuat. Meskipun dia terluka parah, dia sangat tenang, tetapi sulit untuk menyembunyikan pucat di wajahnya. Melihat Wu Qichai terluka parah dan berpura-pura, Su Ling tidak bisa menahan tawa getir. Meskipun dia tahu bahwa Wu Qichai tidak yakin padanya, itu tidak menghalanginya. Wu Qichai lahir di keluarga umum. Meskipun dia cemburu pada Su Ling, dia tidak akan menggunakan cara yang tidak tahu malu dan sembarangan itu untuk berurusan dengan Su Ling. Inilah sebabnya mengapa Su Ling bersedia menyelamatkan Wu Qichai. Jika Han Xiao bertanya, Su Ling tidak akan pernah menyelamatkannya. Bagaimanapun, menyelamatkan orang jahat sama saja dengan membangun musuh. Penjahat disebut penjahat karena mereka tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Su Ling menyipitkan matanya dan menatap Wu Qichai. Kemudian, Su Ling mengeluarkan pil harta karun dari Naji. Itu adalah pil kelas 5. Warnanya biru dan mengeluarkan aroma pil yang kuat. Seluruh pil tampak bulat dan penuh warna. Itu jelas pil kelas atas. Su Ling tidak pelit. Dia langsung menyerahkan pil itu kepada Wu Qichai dan berkata, "Pil ini bisa menyembuhkan luka. Aku tidak membutuhkannya." Wu Qichai selalu menganggap Su Ling sebagai lawan. Tentu saja, dia tidak mau menerima obat berharga yang diberikan oleh Su Ling. Namun, sesaat kemudian, dada Wu Qichai terasa sangat sakit. Sebelumnya, ia pernah dihantam telapak tangan Sang Guanlan. Untungnya, kekuatan fisiknya cukup kuat, jika tidak, ia pasti sudah terbunuh. Wu Qichai menahan rasa sakit yang menusuk di dadanya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya berubah bentuk dan tampak jelek. Su Ling menatapnya lama sekali. Obat berharga berkualitas tinggi itu masih ada di telapak tangan Su Ling. Wu Qichai menoleh dan mendesah tak berdaya. Dengan ekspresi enggan di wajahnya, ia tetap mengulurkan tangan untuk mengambil obat berharga itu dari telapak tangan Su Ling. "Aku berutang obat berharga ini padamu. Aku akan mengembalikannya kepadamu di masa mendatang." Wu Qichai memasukkan obat berharga itu ke dalam mulutnya, dan pil itu meleleh di pintu masuknya.
Setelah beberapa saat, kekuatan yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya untuk menghentikan rasa sakitnya yang parah. Pada saat ini, Su Ling tersenyum dan berkata, "Sejak awal aku tidak bermaksud memberimu obat harta karun secara cuma-cuma. Nanti, saat kita kembali ke kota Mingwang, kau seharusnya tidak hanya mengembalikan obat harta karun itu kepadaku, tetapi juga memberiku bunganya." "Su Ling, kau," Wu Qichai langsung tampak terdiam dan menatap Su Ling dengan dingin. Namun, Su Lingcai terlalu malas untuk peduli dengan pandangan Wu Qichai. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, untuk menghitung bunganya, obat harta karun tadi adalah pil tingkat 5, dan bunganya untuk 1 hari adalah 10.000 keping kristal misterius tingkat atas. Kita punya waktu 8 hari untuk mengakhiri ujian mahasiswa baru. Saat kita keluar, kau harus memberiku 80.000 keping kristal misterius tingkat atas lagi." "Kau ambil saja," Wu Qichai berkata dengan dingin. "Merampok, hehe, mana mungkin merampok dapat lebih banyak uang daripada menipu." Su Ling langsung terkekeh. Tak lama kemudian, tatapan mata Su Ling menjadi gelap dan berkata dengan serius, "Bawa aku untuk mencari mahasiswa baru lainnya di paviliun Jianwang. Hampir semua seniman bela diri yang kubunuh tadi berasal dari perguruan tinggi Danwu. Aku belum melihat seniman bela diri di Villa Fengbo." "Tidak." Mendengar perkataan Su Ling, Wu Qichai terkejut dan buru-buru berkata, "Ikutlah denganku dan mari kita pergi." "Sialan, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Aku menyalahkan kecerobohanku. Aku juga mengeluarkan semua seniman bela diri di atas 3 tingkat wilayah Zhenwu." Wu Qichai sangat kesal. Dia bergerak maju dengan cepat dan telah lama mengabaikan cedera fisiknya. Tubuhku sepertinya tidak terlalu sakit. Pil jenis apa yang diberikan Su Ling untukku? Itu sangat manjur." Wu Qichai terluka parah. Dia mengalami nyeri dada yang parah, tetapi sekarang setelah meminum pil yang diberikan Su Ling, dia merasa sangat kuat. Meskipun lukanya masih sakit, itu tidak masalah. Dia bahkan bisa merasakan bahwa luka yang retak itu gatal dan seharusnya sudah mulai sembuh. Sungguh menakutkan, Wu Qichai terluka oleh sangguan Lan. Cederanya sangat serius, tetapi sekarang dia mulai pulih karena 5 pil Su Ling. Ini luar biasa. Meskipun dia merasa luar biasa dalam hatinya, dia harus mempercayai fakta di depannya. Namun, mengingat bahwa kakak laki-laki Su Ling adalah Dan Wuchen, Wu Qichai merasa lega. Dan Wuchen adalah jenius teratas Dan Dao. Bukan rahasia lagi di seluruh kekaisaran. Khususnya, Dan Wuchen berhasil berbakti di bawah Presiden Muling dan menjadi murid langsung Presiden Muling, yang menjadikan Dan Wuchen seorang jenius yang terkenal. Selain itu, di samping itu, ketika para sandera meragukan kekuatan seni bela diri Dan Wuchen mengalahkan Chen Xi dan menarik Chen Jue dengan postur yang kuat. Meskipun dia tidak melawan Xiao Xuexue, itu juga membuktikan betapa mengerikannya kekuatan Dan Wuchen. Terlebih lagi, Dan Wuchen mengambil jurusan Dan Dao dan jurusan Wudao. Tidak mudah untuk mengolah Wudao ke tingkat itu. "Su Ling, kamu dan kakak seperguruanmu, seni bela diri siapa yang lebih kuat?" Wu Qichai mengerutkan kening, tampak sangat serius dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentu saja aku," Su Ling berkata langsung tanpa berpikir, "kakak seperguruanku mengambil jurusan Dan Dao dan jurusan minor dalam seni bela diri. Aku berbeda darinya. Aku mengambil jurusan seni bela diri dan jurusan minor dalam Dan Dao dan pola susunan. Jika aku hanya membandingkan seni bela diri, aku pasti lebih baik darinya. Tetapi jika aku membandingkan dengan Dan Dao, aku tidak sebaik dia." Begitu, Wu Qichai langsung mengangguk. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Su Ling juga memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan akrab dengan beberapa alkimia. Tetapi segera, Wu Qichai terkejut dan menatap lurus. Sepasang fundus matanya yang dalam menyeka beberapa benang kengerian. "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah berlatih cara pola susunan." Wu Qichai terkejut. "Bagus." Su Ling mengangguk. "Ini." Wu Qichai segera menarik napas dan terkejut. Su Ling benar-benar tahu cara pola susunan. Jika disebarkan, Su Ling pasti akan menggemparkan seluruh ibu kota kekaisaran. Karena kekaisaran Lanxing hanyalah sebuah kekaisaran, dengan luas wilayah hanya 10.000 mil, dan jumlah penduduknya jauh lebih sedikit daripada negara-negara kuno yang besar itu. Oleh karena itu, di wilayah kekaisaran Lanxing, hampir tidak ada ahli pola susunan. Tidak ada seorang pun yang mempraktikkan cara pola susunan. Bagaimanapun, Anda membutuhkan pemandu untuk mengolah pola susunan. Jika tidak ada yang menuntun jalan,
bahkan jika Anda memiliki bakat yang luar biasa, Anda tidak dapat melangkah ke jalur pola susunan. Su Ling lahir di kota Qingyang, tumbuh dalam keluarga Su, dan kemudian datang ke ibu kota kekaisaran untuk berlatih. Ini adalah jalur kehidupan Su Ling. Secara logika, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi para ahli pola susunan itu. Apakah Su Ling belajar secara otodidak? Saat ini, beberapa tebakan terlintas di benak Wu Qichai. Jika Su Ling benar-benar berlatih cara pola susunan, satu-satunya penjelasan adalah bahwa cara pola susunan Su Ling benar-benar otodidak. Su Ling, berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Betapa memberontaknya bakat seni bela dirimu. Kamu adalah iblis. Wu Qichai tampak ketakutan. Jantungnya terus bergetar. Tidak seorang pun tahu betapa terkejutnya dia, tetapi melalui ekspresinya, dia benar-benar sangat terkejut. Su Ling tidak tahu apa-apa tentang pikiran Wu Qichai saat ini. Dia tampak sangat berwibawa dan bergegas. Menuju ngarai. Dengan Wu Qichai yang secara pribadi memimpin jalan, Su Ling tidak khawatir dia tidak dapat menemukan tempat. Sesaat kemudian, mereka berjalan melewati hutan lebat dan tiba di sebuah lembah kosong. Ketika dia melangkah ke lembah, Su Ling mengerutkan kening dan tampak lebih serius. Saat berikutnya, dia akan melepaskan jiwanya dan menjelajahi lembah kosong ini. Su Ling, lembah ini aneh. Mungkin ada penyergapan di dalamnya. Kucing hitam itu telah kembali ke lautan amarah Su Ling dan buru-buru mengingatkannya. Penampilan Su Ling sebelumnya membuat darahnya mendidih. Dia senang untuk Su Ling, karena Su Ling akhirnya tumbuh dewasa, tahu bagaimana cara membunuh dengan tegas dan tegas tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Membunuh musuh adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri. Ini benar-benar aneh. Su Ling berhenti dan menatap lembah di depannya. Di kedua sisi lembah terdapat dinding gunung yang menjulang tinggi. Dinding gunung ini bersudut dan gundul. Batu-batu bersudut itu menakutkan. Tak lama kemudian, Su Ling menatap Wu Qichai dan berkata, "Saudara Wu, berapa banyak murid baru paviliun Jianwang yang mengikutimu untuk menghindar di lembah?" Sebelumnya ada 147 orang. 15 orang bergegas keluar bersamaku. Sekarang seharusnya tersisa 132 orang. Wu Qichai mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan menjawab dengan yakin. "Ya," Su Ling mengangguk dan berkata kepada kucing hitam itu, "Xiao Hei, kamu baru saja menyadari Qi misterius beberapa orang. Ada lebih dari 100 orang. Jumlah pastinya tidak pasti. Namun, tebakanmu sebelumnya benar. Pasti ada petarung lain yang menyerbu ke lembah." Kucing hitam memiliki persepsi yang kuat, tetapi mereka tidak dapat menentukan secara spesifik setiap orang. Mereka hanya dapat memperkirakan jumlah perkiraan. "Baiklah, begitu." Su Ling tampak sangat berwibawa. Seperti yang diharapkannya, orang-orang di Villa Fengbo itu pasti menyerbu ke lembah. Su Ling segera menatap Wang Huan dan berkata, "Saudara Wang, Wu Qichai terluka parah. Tolong rawat dia. Ngarai itu benar-benar terlalu sempit. Jika kamu ceroboh, kamu bisa mati." "Lalu kamu?" Wang Huan tertegun dan berkata dengan heran, "Apakah kamu akan menerobos masuk sendirian? Bagaimana jika semua seniman bela diri di Villa Fengbo menyergap di dalam, lalu apa yang akan kamu lakukan?" "Aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri." Mata Su Ling tegas dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Su Ling, aku akan pergi bersamamu. Sekarang kau telah membunuh hampir semua mahasiswa baru di perguruan tinggi Danwu. Bahkan jika kau menempatkan Wu Qichai di sini sendirian, dia tidak akan menghadapi bahaya apapun." Wang Huan berkata dengan suara yang dalam. Dia khawatir Su Ling akan menghadapi penyergapan setelah memasuki ngarai. Selain itu, Su Ling telah membunuh pemimpin Villa Muda dari Villa Fengbo sebelumnya. Jika Villa Fengbo benar-benar melakukan penyergapan di ngarai, Su Ling pasti akan menghadapi penyergapan saat memasuki ngarai kali ini. Dia pasti berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan mungkin akan mati. Tidak, mendengar bahwa Wang Huan ingin memasuki ngarai bersamanya, Su Ling tiba-tiba menundukkan matanya dan berkata dengan serius, "Saudara Wang, jika kau memasuki ngarai bersamaku, aku akan memiliki kekhawatiran di belakangku. Jika Villa Fengbo benar-benar disergap di dalamnya, mahasiswa baru paviliun Jianwang mungkin telah terbunuh." Ini, Wang Huan tercengang. Dia tahu bahwa Su Ling memiliki metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, tetapi orang yang dibunuh Su Ling sebelumnya adalah pemimpin Villa Muda dari Villa Fengbo. Jika Fengbo Villa menyergap Su Ling, pasti akan mengirimkan petarung terkuat.
Apakah suling benar-benar bisa bertahan saat itu? Saat memikirkan hal ini, Wang Huan tidak bisa menahan napas, tetapi saat ini, tatapan mata suling sangat tegas, dan dia telah menggunakan metode tubuhnya untuk bergegas menuju ngarai Zhao Yiming dan yang lainnya jatuh ke tanah. Di antara mereka, lengan kanan Zhao Yiming terputus, dan darah masih mengalir, mewarnai separuh tubuhnya menjadi merah. Situasi di depan kita telah mencapai titik kritis hidup dan mati. Zhao Yiming adalah saudara laki-laki Zhao Yilei. Setelah Wu Qichai memimpin 3 petarung di Zhenwu untuk keluar, Zhao Yiming selalu membawa mahasiswa baru lainnya untuk bersembunyi di ngarai. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa para pejuang dari Villa Fengbo itu datang begitu cepat. Tidak lama setelah Wu Qichai dan yang lainnya pergi, para pejuang dari Villa Fengbo dengan cepat membunuh mereka dan mengendalikan mereka dengan momentum guntur. Orang yang memimpin para mahasiswa baru desa Fengbo adalah Ye Hong, yang berasal dari keluarga Ye di ibu kota kekaisaran. Saat ini, wajah Ye Hong menunjukkan warna sarkastik, memegang pedang berdarah di tangannya. Baru saja, lengan Zhao Yiming dipotong olehnya. Saya harus mengatakan bahwa mulut Zhao Yiming benar-benar keras. Ye Hong ingin bertanya kepada Zhao Yiming tentang Wu Qichai dan yang lainnya, tetapi Zhao Yiming tidak mengatakannya. Untuk memaksa Zhao Yiming, Ye Hong dengan kejam memotong lengan Zhao Yiming. Pada saat ini, Ye Hong merendahkan diri, mencibir di sudut mulutnya, menatap dingin ke arah Zhao Yiming yang berlutut di kakinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhao Yiming, kamu juga putra keluarga Zhao, dan ada banyak kemakmuran dan kekayaan yang tidak kamu nikmati. Apakah kamu benar-benar rela dibunuh seperti ini? Ye Hong, jika kamu punya benih, kamu akan membunuhku. Kalau tidak, saat aku melempar, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Mata Zhao Yiming tegas, lengan kanannya telah dipotong. Saat ini, wajahnya pucat. Kehilangan terlalu banyak darah menyebabkan napasnya sesak, dan ki misterius di tubuhnya mengalir dengan cepat. Hehe, bagaimana aku bisa rela membunuhmu? Lagi pula, aku harus mengancam saudaramu denganmu. Ye Hong segera mencibir. Dia berani memotong lengan Zhao Yiming, tetapi dia tidak berani membunuhnya. Lagi pula, Zhao Yilei belum muncul. Jika dia dapat dengan mudah membunuh Zhao Yiming, jika Zhao Yilei belum mati, dia akan membalas dendam padanya. Dasar pengecut, kamu tidak punya keberanian. Kamu bahkan tidak berani membunuhku. Kamu pengecut. Wajah Zhao Yiming pucat dan matanya sedih. Dia menatap Ye Hong dengan dingin dan meraung. Ya, aku pengecut. Aku tidak berani membunuhmu. Tapi itu tidak berarti aku tidak berani membunuh orang lain. Ye Hong tersenyum beberapa kali. Matanya penuh dengan penghinaan dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, Ye Hong menggerakkan telapak tangannya sedikit dan memberi isyarat kepada pria di sampingnya untuk membuat tangan. Benar saja, pada saat berikutnya, prajurit yang mengikuti Ye Hong adalah kembaran Zhenwu. Dia menembak langsung dan membunuh prajurit di sebelah Zhao Yiming. Dengarkan saja bunyi, klik kepala berwarna merah tua, bang, jatuh ke tanah, dan darah segar menyembur dari leher yang patah seperti pegas. Sialan kau, Ye Hong, dasar bajingan, bunuh aku jika kau punya benih. Melihat Ye Hong terbunuh dengan mata kepalanya sendiri, Zhao Yiming seperti orang gila. Matanya penuh dengan warna sedih dan meraung. Membunuhmu, haha, Zhao Yiming, bagaimana mungkin aku rela membunuhmu? Karena kau sangat ingin aku membunuh, aku akan membunuh saudara seperguruanmu. Ye Hong menatap Zhao Yiming yang lengannya terputus. Dia menendang Zhao Yiming dengan satu kaki. Zhao Yiming langsung jatuh ke tanah. Matanya menjadi merah. Dia menatap Ye Hong dengan ganas. Dan meraung, sialan kau. Yah, aku memang terkutuk, tetapi kau tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Haha, Ye Hong tertawa. Ada lebih dari 20 seniman bela diri yang mengikuti Ye Hong. Meskipun ada 100 murid baru di paviliun Jianwang, hampir semua orang yang dibawa oleh Ye Hong adalah mereka yang berada di wilayah Zhenwu, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada para murid baru di paviliun Jianwang. Selain itu, Ye Hong memiliki kekuatan 3 kali lipat dari wilayah Zhenwu. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka menangkap Zhao Yiming dan yang lainnya tanpa usaha. Saat ini, mata Ye Hong dingin, melirik para mahasiswa baru paviliun Jianwang yang berlutut di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin menyalahkan suling setelah kamu mati, salahkan suling. Siapa yang menginginkannya begitu berani?
Dia harus membunuh Feng Shaoyu. Sekarang bagus bahwa Villa Fengbo ingin membunuh kalian semua. Ye Hong, sialan kamu. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, seorang prajurit Zhao Xiong di wilayah Yuanwu menatap Ye Hong dengan mata sedih dan meraung keras. Kamu bajingan, bahkan memfitnah Suling. Bunuh jika kamu mau. Jangan bicara omong kosong. Seorang seniman bela diri lain dari ranah seni bela diri Zhao Xiong, yang telah lama diasah di 100.000 gunung dan ingin memengaruhi ranah Zhenwu, akan segera dibunuh. Dia sangat tenang. Ya, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuh kita semua. Zhao Yiming meraung keras. Ye Hong selalu memiliki seringai di wajahnya. Dia menatap para mahasiswa baru Paviliun Jianwang yang takut mati tetapi tidak takut mati. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu sangat ingin mati, kalian semua akan mati. Segera, Ye Hong berteriak, lakukan. Hampir semua dari lebih dari 20 seniman bela diri yang mengikuti Ye Hong berada di ranah seni bela diri yang sebenarnya. Dengan pisau panjang yang tajam di tangan mereka memotong lebih dari 100 mahasiswa baru di Paviliun Raja Pedang. Kakak, setelah menghitung, pisau panjang yang tajam itu berwarna merah dengan darah. Zhao Yiming menatap lurus. Dia menyaksikan para saudara seperguruan itu terbunuh. Kepala mereka yang merah darah berguling-guling di tanah dan berdarah deras. Ah, Ye Hong, kau pantas mati. Kau pantas mati. Aku bersumpah pada Zhao Yiming bahwa aku akan membuatmu mati. Zhao Yiming sangat marah. Dia menatap saudara-saudara divisi yang dipenggal. Seluruh orang itu benar-benar gila, seperti orang gila. Ya, aku pantas mati. Tetapi kau tidak bisa membunuhku. Menatap Zhao Yiming, yang sangat marah, Ye Hong memiliki senyum yang lebih makmur. Dia lahir di keluarga Ye dan memiliki identitas dan status yang baik. Hanya karena Zhao Yiming, dia masih tidak peduli. Biarkan Zhao Yiming menyiksanya sepuasnya. Bagaimanapun, dia tidak terluka atau kehilangan apapun. Para siswa baru di Paviliun Jianwang itu masih akan mati. Kecuali Zhao Yiming, Ye Hong tidak bermaksud membiarkan siapapun pergi. Sayang sekali Suling tidak ada di sini. Kalau tidak, Suling akan terbunuh. Ambil kepala Suling dan kau bahkan dapat menukarnya dengan harta karun tatanan surga. Sayang sekali, Ye Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saat memikirkan harta karun Tianji, Ye Hong sangat terharu. Jika Suling ada di sini, Suling pasti akan dibunuh olehnya. Bukankah mudah untuk mendapatkan harta karun Tianji hari itu? Dengan kepala yang terpenggal, bau darah yang kuat menyebar di bawah seluruh gunung. Dan lebih dari 20 seniman bela diri yang mengikuti Ye Hong semuanya membunuh mata merah mereka saat ini. Pisau itu naik turun, dan darah berceceran di mana-mana. Sungguh mengerikan, tetapi perasaan ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bagaimanapun, banyak dari mereka yang terbunuh adalah orang-orang yang tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Haha, bunuh mereka semua. Ye Hong tertawa. Kakinya menginjak genangan darah. Telapak sepatunya telah diwarnai merah dengan darah dan berteriak. Pada saat ini, Zhao Yiming putus asa. Dia jatuh ke tanah dan tubuhnya basah kuyup dalam genangan darah. Ada warna merah di mana-mana. Darah di tanah adalah darah mahasiswa baru di Paviliun Jianwang. Hingga saat ini, hanya ada 5 atau 6 mahasiswa baru yang tersisa, termasuk dia. Hanya ada 5 atau 6 dari lebih dari 100 mahasiswa baru yang tersisa. Betapa menyedihkan pemandangan itu. Ye Hong, tolong beri aku waktu yang baik. Biarkan aku mati. Zhao Yiming berkata dengan putus asa. Haha, kau memohon padaku. Selama kau berlutut dan memohon padaku untuk membunuhmu, aku akan mempertimbangkan untuk membunuhmu. Ye Hong tertawa. Aku mohon padamu, tolong bunuh aku. Zhao Yiming berteriak dengan air mata yang tak terkendali di matanya. Baiklah, karena kau dengan tulus ingin aku membunuhmu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhmu. Ye Hong mengangkat pedang di tangannya. Beberapa kabut melintas di matanya dan berkata dengan suara dingin, mati. Zhao Yiming memejamkan matanya. Mungkin, baginya, kematian adalah hasil terbaik. Namun, saat ini, pada saat kritis ini, pedang tajam jatuh dari atas ke bawah, boom. Suara keras terdengar, pedang itu jatuh. Pedang mengerikan itu, seperti bila pedang raksasa yang tak terkalahkan, menebas rata punggung Ye Hong. Jantung Ye Hong bergetar, dan dia berhenti sejenak.
Rambutnya menyeramkan. Dia secara tidak sadar menghindar di sebelahnya. Namun meski begitu, pedang tajam itu tetap memotong punggung Ye Hong dan memotong sepotong pakaian belakang Ye Hong secara langsung. Darah mengalir dari punggung permaisuri Ye Hong. Ye Hong kesakitan. Pedang itu terlalu tajam dan meninggalkan bekas darah di punggungnya. Untungnya, dia berhasil lolos tepat waktu. Bekas darah itu tidak terlalu dalam, tetapi dia menumpahkan darah, tetapi dia tidak melihat tulang putih itu. Dia tidak bisa menahan napas dan gemetaran di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak menghindar tepat waktu tadi, aku khawatir dia akan terpotong menjadi dua oleh pedang. Sialan, siapa itu? Ye Hong sangat marah. Wajahnya berwarna hijau besi. Rasa sakit di punggungnya membuat wajahnya sedikit ganas. Pada saat itu, matanya menatap sosok yang datang perlahan tak jauh dari sana dan berteriak, "Bajingan kecil sialan, apakah kau menyerangku di belakangmu tadi?" Sosok itu tidak menanggapi teriakan keras ini. Sosok itu, dengan langkah lambat, datang begitu saja. Ye Hong mengerutkan kening. Semua seniman bela diri yang datang bersama Ye Hong seperti musuh besar, menjaga kewaspadaan tinggi dan menatap sosok itu. Pada saat itu, tanah ditutupi dengan mayat dan kepala, dan darah berkumpul menjadi genangan darah. Sosok itu datang selangkah demi selangkah, dan telapak kakinya jatuh ke tanah seperti menginjak air. Ye Hong menatap sosok itu dengan dingin. Ekspresinya sangat bermartabat, dan hatinya kusut. Siapakah sosok itu? Ye Hong telah secara pribadi mengalami kekuatan pedang tadi. Pedang itu benar-benar luar biasa dan cukup tajam untuk menembus gunung batu. Zhao Yiming tercengang. Pada saat itu, dia juga melihat sosok itu. Dia tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Sesaat kemudian, saat sosok itu mendekat, Zhao Yiming akhirnya melihat siapa sosok itu. Dia berteriak dengan keras, "Su Ling, cepatlah!" Teriak Zhao Yiming. Sosok itu berhenti. Dia sama sekali tidak tergerak oleh teriakan Zhao Yiming tadi. Lumayan, sosok itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Dia telah berlari kencang sejak memasuki ngarai, dan sekarang dia akhirnya tiba di kedalaman. Ngarai, Su Ling menundukkan kepalanya dan melihat mayat-mayat dengan kepala yang patah di tanah, serta kepala-kepala yang masih gululu berdarah. Hatinya dingin. Ketika hati dingin, itu digantikan oleh kemarahan. Ya, Su Ling sedikit marah. Tidak, harusnya aku katakan sangat marah. Bahkan sebelumnya, Su Ling tidak pernah begitu marah ketika dia menyaksikan Sang Guan Lan membunuh Zhao Yilei dan yang lainnya. Karena setidaknya Zhao Yilei dan yang lainnya tidak mati dengan menyedihkan. Di depan orang-orang ini, para siswa baru dari Paviliun Jianwang, mereka bergabung dengan Paviliun Jianwang untuk mengasah diri dan meningkatkan kekuatan mereka di awal. Tetapi sekarang, karena pertikaian sektarian yang tidak perlu, mereka meninggal dengan menyedihkan. Lebih dari 100 orang, hampir semua rekrutan baru Paviliun Raja Pedang tahun lalu, sekarang dibantai, dan seniman bela diri yang tersisa gemetar dan takut hingga ekstrim. Bahkan celana, bahkan sedikit basah, harus takut dengan kematian yang segera. Ketika Ye Hong mendengar nama Zhao Yiming diteriakkan, dia tercengang. Segera, beberapa senyum muncul di wajahnya dan mengikutinya dengan tawa. "Haha, Su Ling. Itu Su Ling. Bajingan kecil sialan, kamu benar-benar memiliki jalan ke surga. Jika kamu tidak pergi, tidak ada pintu ke neraka. Kamu harus mati kali ini." Ye Hong tertawa terbahak-bahak. Kali ini, mereka memiliki lebih dari 20 praktisi seni bela diri, dan prestasi mereka telah mencapai ranah seni bela diri sejati. Ye Hong yakin bahwa tidak akan sulit bagi mereka untuk bergandengan tangan untuk membunuh Su Ling. Oleh karena itu, pada saat ini, dalam pandangan Ye Hong, Su Ling sudah menjadi orang mati. Ye Hong tersenyum sembarangan. Semua seniman bela diri yang mengikuti Ye Hong memegang pisau panjang berlumuran darah. Melihat bahwa Ye Hong tersenyum begitu arogan dan sombong, para seniman bela diri itu juga tertawa. Mereka semua berasal dari desa Fengbo. Setelah memasuki 100.000 gunung, mereka memiliki tugas. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk membunuh Su Ling di 100.000 gunung. Awalnya, mereka mencari di 100.000 gunung untuk waktu yang lama dan tidak pernah menemukan Su Ling. Bahkan sebelumnya, semua orang berbicara tentang bahwa Su Ling telah meninggal di 100.000 gunung. Untuk sementara waktu, mereka masih sedikit sedih. Sekarang, melihat Su Ling berdiri di depan mereka dengan mata kepala mereka sendiri, mereka sangat gembira di hati mereka. Akhirnya,
Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh Su Ling dan membalaskan dendam pemimpin villa muda itu. Setelah membunuh Su Ling, mereka memenggal kepala Su Ling untuk ditukar dengan harta karun surgawi. Harta karun surgawi. Saat memikirkan untuk memegang kepala Su Ling sebagai ganti harta karun surgawi, mereka siap untuk bergerak dalam hati mereka, dan wajah mereka bahkan lebih bersemangat. Su Ling sama sekali tidak peduli dengan kegembiraan orang-orang di sekitarnya. Wajahnya sedikit pucat, tetapi pucat ini pucat karena Su Ling benar-benar terlalu marah di dalam hatinya. Bunuh Su Ling dan penggal kepalanya. Mata Ye Hong tiba-tiba tenggelam. Melihat Su Ling tidak bergerak, dia pasti ketakutan oleh barisan mereka dan berteriak. Bagus, para seniman bela diri yang mengikuti Ye Hong semuanya bersemangat. Mengambil kepala Su Ling sama saja dengan mendapatkan harta karun tingkat surga. Betapa berharganya ini. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang di wilayah Zhenwu semuanya mengambil pisau panjang mereka dan membunuh Su Ling. Su Ling tampak sedikit kedinginan dan pucat. Menghadapi lebih dari 20 seniman bela diri yang bergegas ke arahnya, wajahnya tidak bergerak sama sekali. Ketika lebih dari 20 praktisi seni bela diri sejati membunuhnya, tangan kanannya hanya bergerak sedikit. Kemudian, dengarkan saja suara, kiang, suara pedang yang tajam terdengar. Dengan suara pedang, bilah tajam meledak dalam sekejap. Xiao Hei, bunuh mereka semua. Su Ling berkata dengan lemah. Ya, kucing hitam itu merasakan bahwa ada banyak mayat di ngarai, dan juga dapat merasakan kemarahan Su Ling, yang hampir diambang ledakan. Pada saat berikutnya, lebih dari 20 pejuang seni bela diri sejati bergegas ke Su Ling. Mereka mengangkat pisau panjang tajam mereka dan menebasnya ke arah Su Ling. Namun, pada saat ini, mereka hanya mendengar suara, zila, dan sosok secepat kilat melintas di depan mata mereka. Kemudian ada sedikit rasa sakit di tenggorokan mereka. Mereka tanpa sadar menundukkan kepala dan melihat tenggorokan mereka. Baru saat itulah mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada 5 tanda darah dengan kedalaman yang berbeda di tenggorokan mereka. Ya, noda darah itu jelas ditinggalkan oleh cakar itu. Bagaimanapun, kucing hitam itu adalah 5 kali lipat dari wilayah Tianwu. Mungkin perlu usaha untuk bertarung dengan para pejuang wilayah Tianwu. Namun, mudah baginya untuk membunuh sekelompok orang di wilayah Zhenwu. Sama seperti saat ini, ia menggunakan cakar kucing yang tajam. Dalam sekejap, ia meninggalkan beberapa tanda darah di leher lebih dari 20 orang di wilayah Zhenwu. Klik, melihat 5 noda darah dengan kedalaman yang berbeda di leher, lebih dari 20 orang di wilayah Zhenwu itu bingung, dan kemudian mereka sangat takut. Tetapi kemudian, suara patah tulang membuat mereka pingsan. Kepala mereka perlahan-lahan dimiringkan dan perlahan-lahan patah dari leher mereka hingga mereka jatuh ke tanah. Melihat lebih dari 20 seniman bela diri Zhenwu yang tewas, Su Ling tidak memiliki emosi di wajahnya dan tidak dapat melihat apakah itu kegembiraan atau kesedihan. Adapun Ye Hong, dia penuh dengan ketakutan. Su Ling menatap Ye Hong. Ye Hong tampaknya sedang diawasi oleh iblis. Kakinya lumpuh dan dia hampir berlutut langsung ke tanah. Segera, Su Ling mengalihkan pandangannya dari Ye Hong, menatap Zhao Yiming, dan berkata dengan lemah, aku akan memotong urat Ye Hong. Sekarang saudara-saudara seperguruan itu sudah mati, dan balas dendam mereka terserah padamu. Begitu suara itu jatuh, kilatan pedang menyambar. Ye Hong, yang kakinya lumpuh, tidak dapat menghindarinya. Dia harus membiarkan pedang Su Ling memotong otot paha belakangnya. Otot paha belakangnya terputus dan rasa sakitnya sangat parah, yang membuat Ye Hong mengeluarkan raungan gila. Namun, ini belum berakhir, ini baru permulaan. Su Ling memotong urat Ye Hong dengan pedang lainnya. Pada saat ini, Ye Hong meraung dan meraung seperti orang gila, tetapi Su Ling acuh tak acuh dan matanya sangat dingin. Balas dendam pada saudara-saudara seperguruan. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Su Ling menatap Zhao Yiming untuk waktu yang lama. Nada suaranya tidak panas atau dingin, tetapi dia sangat marah dan berkata. Zhao Yiming tercengang. Hanya beberapa napas sejak Su Ling muncul, tetapi seluruh situasi perang langsung terbalik. Lebih dari 20 orang di wilayah Zhenwu semuanya terbunuh dalam sekejap. Zhao Yiming bahkan tidak melihat bagaimana lebih dari 20 orang di Zhenwu terbunuh. Teror, mengerikan. Zhao Yiming menatap Su Ling seperti iblis. Saat ini, dia bahkan merasa takut pada Su Ling di dalam hatinya. Su Ling tersenyum pada Zhao Yiming, lalu berbalik dan berkata dengan lemah,
setelah membalas dendam, ikuti aku untuk meninggalkan ngarai. Wu Qichai berada di luar ngarai. Adapun saudaramu, dia telah meninggal. Dia meninggal dengan gagah berani tanpa mundur atau menyesal. Ye Hong meninggal dengan mengenaskan. Dia diputus oleh Suling. Dia seperti orang buangan dan disiksa sampai mati oleh Zhao Yiming. Zhao Yiming menyiksa Ye Hong tanpa penyesalan. Jika Ye Hong tidak terlalu kejam, apakah lebih dari 100 mahasiswa baru di paviliun Jianwang akan mati? Tidak mungkin. Ye Hong melibatkan orang-orang yang tidak bersalah dan memenggal serta membunuh orang-orang yang tidak bersalah itu. Ini keji. Ye Hong disiksa sampai mati oleh Zhao Yiming. Setelah kematian Ye Hong, 5 seniman bela diri yang tersisa mengambil pisau tajam dan memotong Ye Hong ribuan pisau untuk melampiaskan amarah mereka. Ya, jika bukan karena pengalaman pribadi, mungkin seniman bela diri ini masih hidup dalam mimpi yang naif. Dunia seni bela diri selalu kejam. Mereka hampir melupakannya. Ye Hong terbunuh, dan lengan kanan Zhao Yiming terputus. Wajahnya pucat, dan aliran darah yang terlalu banyak menyebabkan kelemahannya yang ekstrim. Namun, beberapa senyum selalu tersungging di wajahnya. Bagaimanapun, dia membalas dendam atas kematian saudara-saudaranya. Zhao Yiming memiliki senyum cerah di wajahnya. Meskipun mendengar berita duka bahwa Zhao Yilei terbunuh, Zhao Yilei sangat berani saat meninggal. Bukankah pantas untuk berbahagia? Terlebih lagi, kehadiran Suling di sini berarti Suling pasti telah melaporkan kebencian atas pembunuhan Zhao Yilei. Zhao Yiming tidak menyesal. Dia menatap sosok Suling untuk waktu yang lama dan bertanya, bagaimana kabar Sang Guanlan? Meninggal, Suling berkata dengan lemah, aku membalaskan dendam kakak tertuamu. Ya, Zhao Yiming mengangguk. Sebenarnya, Zhao Yiming dan Suling tidak saling kenal. Karena Suling sangat hebat. Ketika Suling memasuki paviliun Raja Pedang, dia langsung berpartisipasi dalam ujian paviliun tetua dan berhasil beribadah di bawah pintu utama paviliun. Di mata murid-murid paviliun Raja Pedang lainnya, itu hanyalah kemuliaan tertinggi. Bagaimanapun, kekuatan Master Paviliun Raja Pedang Luo Wushuang termasuk yang terbaik di seluruh Kekaisaran Lanxing. Itu berarti Suling harus menjadi orang besar yang menggemparkan Kekaisaran Lanxing dalam waktu dekat. Tidak seperti Zhao Yiming, dia hanyalah orang kecil yang rendah hati. Tentu saja, dia ditakdirkan menjadi pria kecil. Karena dia dan kakak laki-lakinya Zhao Yilei lahir di keluarga Zhao, tetapi mereka lahir dari selir dan tidak dapat mewarisi apapun dari keluarga Zhao. Mereka berdua dapat memasuki loteng Raja Pedang untuk berlatih, tetapi juga memiliki bakat seni bela diri yang sangat baik. Baik Zhao Yilei maupun Zhao Yiming sangat berbakat di antara mahasiswa baru paviliun Jianwang. Apa yang terjadi kemudian juga menegaskan bakat mereka. Karena kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Setelah mengasah diri di 100.000 gunung selama lebih dari 20 hari, melalui meminum obat-obatan yang berharga dan melawan monster, tingkat kultivasi mereka meningkat ke tingkat Zhenwu. Dapat dikatakan bahwa ketika mereka kembali ke paviliun Jianwang, mereka bahkan dapat memasuki pintu bagian dalam paviliun Jianwang, menjadi murid pintu bagian dalam dan menikmati lebih banyak sumber daya kultivasi. Namun sayangnya, Zhao Yilei meninggal dan dibunuh oleh Sang Guan Lan. Sekarang, lengan kanan Zhao Yiming telah terputus, dan ada terlalu banyak darah yang mengalir. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Mengingat apa yang terjadi di masa lalu, senyum Zhao Yiming lebih makmur. Dia tidak menyesal berpartisipasi dalam pertempuran ini, apalagi berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru. Lengan kanannya terputus, yang hanya menunjukkan bahwa kekuatannya sendiri buruk. Jika dia cukup kuat, dapatkah seseorang menyakitinya? Suling, bawa mereka bersamamu. Aku, seharusnya sulit untuk hidup. Mata Zhao Yiming tegas. Dia menatap punggung Suling. Nada suaranya penuh dengan ketidakberdayaan dan desahan. Suling berbalik, menatap Zhao Yiming dan berkata, selama kau masih hidup, aku tidak akan menyerahkanmu. Setelah berkata demikian, Suling langsung maju ke depan. Ia merobek pakaiannya dan membantu Zhao Yiming mengencangkan bahu kanannya agar tidak berdarah. Kemudian, Suling menggendong Zhao Yiming di bahunya dan berteriak kepada 5 mahasiswa baru lainnya di paviliun Jianwang, ayo pergi. Ayo kita pergi bersama dan pergi hidup-hidup. Ya, kelima seniman bela diri itu mengangguk dengan berat. Mata mereka merah dan bengkak. Mereka mungkin tidak akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Demikian pula, mereka tidak akan melupakan siapa yang menyelamatkan mereka.
Pemuda yang berjalan di depan mereka adalah Suling. Ia pernah disebut sebagai jenius iblis dari Paviliun Raja Pedang, dan menciptakan banyak keajaiban yang luar biasa. Bahkan sekarang, itu tampak seperti keajaiban. Suling, dengan kekuatannya sendiri, membunuh lebih dari 20 orang di Zhenwu. Ia juga menghancurkan Ye Hong, mematahkan urat Ye Hong, dan menyiksa Ye Hong sampai mati. Jika mereka melakukan hal-hal ini sebelumnya, mereka tidak berani memikirkannya sama sekali. Karena, dalam situasi itu, mereka benar-benar mati. Untungnya, mereka selamat. Semua ini berkat Suling. Suling tidak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan kelima prajurit itu. Dia tidak mempertimbangkan untuk membalas kebaikan saat menyelamatkan orang, jadi dia tidak peduli apakah kelima prajurit itu berterima kasih padanya atau tidak. Suling menggendong Zhao Yiming di punggungnya dan meninggalkan ngarai bersama 5 seniman bela diri. Ketika mereka berjalan keluar dari ngarai, Wang Huan dan Wu Qichai, yang sedang menunggu di luar ngarai, bergegas maju untuk menyambut mereka. Cedera Wu Qichai jauh lebih baik. Melihat Zhao Yiming di punggung Suling, dia dengan cepat menurunkan Zhao Yiming, berlutut dan bersujud kepada Zhao Yiming. Maaf, Yiming, saudaramu sudah meninggal. Wu Qichai merasa sangat bersalah. Matanya merah dan bengkak. Ia berkata kepada Zhao Yiming, "Angkor, ini bukan salahmu. Kakakku yang mengajukan diri." Mata Zhao Yiming berkaca-kaca. Ia menatap Wu Qichai dengan sangat serius dan berkata, Wu Qichai bersujud beberapa kali lagi kepada Zhao Yiming. Zhao Yilei terbunuh. Ia yang harus disalahkan. Ketika itu terjadi, semua prajurit yang keluar terbunuh. Wu Qichai benar-benar harus bertanggung jawab. Angkor, kau juga terluka. Cepat bangun. Melihat Wu Qichai masih bersujud, Zhao Yiming tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Ia segera berkata, melihat Wu Qichai terus bersujud, kelima seniman bela diri itu harus bergegas maju, menarik Wu Qichai dari tanah dan menghiburnya. Angkor, ini bukan salahmu. Jika bukan karenamu, kita akan musnah kali ini dan semua orang akan terbunuh. Wu Qichai sangat menyesal, tetapi dalam situasi saat itu, ia tidak punya pilihan. Itulah cara terakhir untuk membawa Sangguan Lan pergi. Melihat Wu Qichai dan yang lainnya menangis, Suling tetap diam. Sesaat kemudian, ketika Wu Qichai, Zhao Yiming dan yang lainnya berhenti menangis, Suling Cai berkata, semuanya telah terjadi, yang mati telah meninggal, dan yang hidup akan terus hidup. Tidak seorang pun dapat mengubah hasil seperti itu. Ayo, lanjutkan persidangan baru. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Suling berjalan ke depan. Dia sangat bertekad, tetapi dia juga sangat sedih melihat orang-orang itu terbunuh dengan matanya sendiri. Wu Qichai dan yang lainnya menatap sosok Suling, lalu saling memandang dan berkata, dia adalah penyelamat hidup kita. Tanpa dia, kita tidak bisa hidup sama sekali. Ayo, lanjutkan persidangan mahasiswa baru dan berusahalah untuk mencapai hasil yang baik dalam persidangan. Daerah tengah Gunung Siwanda. Di sini terdapat hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan tebal. Suling berjalan di hutan bersama Wang Huan, Wu Qichai, Zhao Yiming, dan yang lainnya. Saat ini, 3 hari telah berlalu sejak meninggalkan ngarai, dan hanya tersisa 5 hari hingga akhir ujian mahasiswa baru. Dalam 3 hari ini, Suling membawa Wang Huan dan yang lainnya untuk menyapu daerah tengah gunung 100.000 dan menargetkan warcraft tingkat rendah dan monster tingkat tinggi untuk diburu. Terkadang, pada tahap awal warcraft level 1, Suling akan memilih untuk menghindarinya dan memberikannya kepada Wang Huan, Wu Qichai dan yang lainnya. Ini secara efektif dapat meningkatkan kemampuan tempur Wang Huan dan yang lainnya yang sebenarnya dan mempertajam kekuatan mereka. Sedangkan untuk Zhao Yiming, lengan kanannya dipotong untuk menghadapi monster tingkat tinggi paling banyak. Begitu dia bertemu Warcraft, dia hanya bisa menghindarinya dengan cepat. 5 seniman bela diri lainnya mengikuti Suling dan diasah sesuai dengan itu. Dapat dikatakan bahwa mengikuti Suling, mereka tidak hanya dapat memastikan keselamatan mereka, tetapi juga mempertajam kekuatan mereka sendiri, memoles pikiran mereka dan meningkatkan ranah kultivasi mereka. Suling akan membiarkan Wang Huan dan Wu Qichai bekerja sama untuk membunuh Warcraft tingkat menengah level 1. Bagaimanapun, Wang Huan juga seorang prajurit rangkap 3 di alam Zhenwu. Sedangkan Wu Qichai, ia juga seorang prajurit rangkap 5 di alam Zhenwu. Meskipun Warcraft tingkat menengah level 1 sebanding dengan Warcraft tingkat menengah level 1, keduanya memiliki kekuatan yang baik. Selain itu,
mereka juga telah melatih keterampilan tingkat tinggi. Bersama-sama, mereka tidak memiliki alasan untuk kalah dari Warcraft tingkat menengah level 1. Hanya ketika ia bertemu dengan Warcraft di tahap akhir level 1, Su Ling akan melakukannya sendiri. Meskipun Su Ling hanya seorang prajurit rangkap 2 di alam Zenwu, ia memiliki kekuatan nyata dan dapat tetap tak terkalahkan bahkan ketika ia bertemu dengan 9 puncak di alam Zenwu. Oleh karena itu, Su Ling bertemu dengan Warcraft di tahap akhir level pertama. Ia dapat membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Jika Anda secara tidak sengaja bertemu dengan Warcraft level 2, Su Ling hanya dapat menggunakan kekuatan kucing hitam untuk membunuhnya secara paksa. Namun, Su Ling memiliki indera persepsi yang kuat. Secara umum, setelah melihat Warcraft tingkat kedua, Su Ling akan segera mengubah arah dengan Wang Huan dan yang lainnya untuk menghindari konflik langsung dengan Warcraft tingkat kedua. Saudara Su, kita akan meninggalkan 100.000 gunung dalam 5 hari. Apakah sekarang sudah cukup inti binatang dan inti sihir yang kita buru? Zhao Yiming mengikuti Su Ling. Sejak menyaksikan kekuatan Su Ling yang kuat, Zhao Yiming sepenuhnya yakin dengan pesona kepribadian Su Ling. Sekarang dia mengikuti Su Ling seperti pengikut. Apa yang dikatakan Su Ling adalah sesuatu yang sama sekali dia tidak setujui. Adapun 5 seniman bela diri lainnya, suasana hati mereka saat ini hampir sama dengan Zhao Yiming. Karena kekuatan Su Ling benar-benar terlalu kuat. Jelas bahwa itu hanya 2 kali lipat dari negara Zenwu, tetapi kekuatan tempur Su Ling dapat disebut melawan langit. Bahkan Warcraft di tahap akhir level 1 dapat dibunuh. Anda tahu, kekuatan Warcraft di tahap akhir level I hampir sama dengan tahap awal wilayah Tianwu. Su Ling dapat membunuh Warcraft tingkat ini, yang cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Oleh karena itu, mereka mengikuti jejak Su Ling. Sekarang tidak cukup, Su Ling segera menggelengkan kepalanya. Kali ini, dia datang ke pegunungan untuk mengasah. Pikiran Su Ling memang telah banyak berubah. Karakternya menjadi lebih acuh tak acuh dan kejam terhadap musuh. Tentu saja, Su Ling juga lebih bersemangat untuk mendapatkan kekuatan yang kuat. Itu tidak cukup. Kita telah memburu semua monster dan Warcraft di sekitar sini. Apakah kita akan berburu di kedalaman 100.000 gunung? Zhao Yiming tertegun. Dia penuh dengan keraguan dan berkata dengan rasa ingin tahu. Haha, mendengar apa yang dikatakan Zhao Yiming, Su Ling langsung tertawa. Jika bukan karena Zhao Yiming dan yang lainnya, Su Ling pasti sudah pergi ke kedalaman 100.000 gunung bersama Wang Huan untuk mengasah, dan tidak perlu tinggal di tengah-tengah 100.000 gunung sepanjang waktu. Lagi pula, di daerah pusat Siwandasan, level Warcraft yang paling banyak ditemui adalah level 2. Untuk kultivasi Su Ling saat ini, efek mengasahnya sangat terbatas. Kekuatan fisik Su Ling sebanding dengan seni bela diri di langit. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia bertemu dengan Warcraft kelas 2, dia hanya bertarung dengan kekuatan fisiknya tanpa menggunakan ki misterius. Su Ling yakin bahwa dia masih memiliki kekuatan perang. Bagaimanapun, tubuhnya juga melalui banyak esensi obat harta karun yang dipadamkan dan direndam, ditambah lagi, dengan api penyucian yang menyala, kekuatan dagingnya telah mencapai ketinggian lain. Saudara Su, apa yang kamu tertawakan? Zhao Yiming memiliki cara yang luar biasa. Tidakkah kamu mengerti? Membawamu ke kedalaman 100.000 gunung hanya akan menjadi kematian. Wu Qichai langsung terkekeh beberapa kali, menatap Zhao Yiming dalam-dalam, dan berkata pelan. Su Ling tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia hanya memimpin jalan. Dia memiliki persepsi yang kuat dan dapat mendeteksi apakah ada jebakan di lingkungan sekitar terlebih dahulu. Begitu, Zhao Yiming mengangguk sambil berpikir. Masih ada 5 hari lagi. Bunuh sebanyak mungkin Warcraft. Meskipun kekuatanmu tidak cukup untuk memburu Warcraft di tahap akhir level 1, kalian bisa bekerja sama. Su Ling segera berhenti, tampak serius, menatap Zhao Yiming dan yang lainnya dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, tingkat Warcraft menentukan kualitas inti sihir. Mampu mendapatkan inti sihir berkualitas tinggi akan membantu untuk memperoleh peringkat tinggi dalam uji coba mahasiswa baru. Ya, mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Zhao Yiming dan yang lainnya langsung bersemangat. Segera, mata Zhao Yiming tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan rasa ingin tahu, Saudara Su, Sangguan Lan, mereka semua sudah mati, dan para bajingan di Villa Fengbo juga sudah mati. Apakah ada hal lain yang perlu dikhawatirkan dalam uji coba mahasiswa baru ini? Mendengar pertanyaan Zhao Yiming, Su Ling mengerutkan kening.
Dia dengan cepat berjalan ke arah Zhao Yiming, tampak sangat serius, menatap Zhao Yiming dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Zhao Yiming, kamu harus ingat bahwa kamu tidak tahu bahwa Sangguan Lan sudah mati, apalagi orang-orang di Villa Fengbo sudah mati. Apakah kamu mengerti? Jangan membuat masalah." Wajah Suling tiba-tiba berubah, yang mengejutkan Zhao Yiming, karena wajah Suling berubah dengan cepat. Terlebih lagi, pada saat itu, Suling menatapnya seperti ingin membunuhnya, yang membuatnya takut. Yiming, Suling benar. Bagi seniman bela diri, terkadang mengucapkan kata-kata yang salah jauh lebih mengerikan daripada melakukan hal yang salah. Wu Qichai juga tercengang. Dia menatap Zhao Yiming untuk waktu yang lama dan berkata, "Jika apa yang baru saja kamu katakan telah masuk ke telinga orang-orang di perguruan tinggi Danwu, atau ke telinga orang-orang di Villa Fengbo, maka kita semua harus dihabisi." Bagaimanapun, Wu Qichai adalah seorang jenderal dan mempertimbangkan masalah tersebut dengan lebih komprehensif. Hampir pada saat Suling marah, Wu Qichai mengerti. Suling pasti khawatir berita bahwa dia membunuh Sangguan Lan dan orang-orang di Villa Fengbo bocor. Karena begitu berita itu bocor, Suling akan menjadi sasaran kritik publik. Selama dia meninggalkan 100.000 gunung, Suling akan dikritik dan bahkan dikepung dan dibunuh oleh perguruan tinggi Danwu dan Villa Fengbo. Pada saat itu, Suling benar-benar 10 orang mati dan tidak bernyawa. Begitu ya, aku janji tidak akan bicara omong kosong lagi. Kakak Su, tolong maafkan aku. Zhao Yiming bereaksi. Apa sebenarnya maksud perkataannya? Dia segera menutup mulutnya. Hehe, sudah terlambat. Orang yang seharusnya datang sudah datang. Suling langsung tersenyum beberapa kali dan tidak bisa menahan ekspresi tidak berdaya. Kemudian dia mengerutkan kening, melihat ke depan tidak jauh dan berkata, "Karena kamu sudah datang, kamu harus muncul. Mereka semua adalah temanku dan tidak ada hubungannya dengan itu. Bisakah kamu membiarkan mereka pergi dulu?" Ya, sebuah suara pelan, dengan kekuatan yang kuat, tiba-tiba terdengar dari hutan di depan. "Terima kasih." Suling tersenyum. Kemudian dia menatap Wang Huan dan Wu Qichai dan berkata, "Kalian berdua, bawa mereka berenam dan pergi dulu." "Kenapa?" Wang Huan dan Wu Qichai tercengang dan terkejut. "Kalian tinggal di sini hanya akan membuatku terpuruk." Nada bicara Suling suam-suam kuku dan berkata samar, "Lagi pula, sekali kalian bertarung, kalian mungkin akan terluka." Mendengar ini, Wang Huan segera menyadari keseriusan masalah yang sedang dihadapi. Dia membawa Wu Qichai dan berkata dengan suara yang dalam, "Suling benar." Wu Qichai tidak mengerti mengapa Suling selalu suka pamer dan menjadi pahlawan. Apakah Suling benar-benar tidak takut mati? Sebenarnya, Suling memang takut mati. Namun, dia lebih takut mati bersama. Lebih baik berjalan hidup-hidup daripada mati di sini. Wang Huan memegang Wu Qichai dan ingin pergi bersamanya. Wu Qichai tidak mau, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Zhao Yiming dan yang lainnya menatap punggung Suling yang bertekad dan merasakan sakit yang tajam di hati mereka. Mereka tidak tahu lawan seperti apa yang dihadapi Suling. Setelah Wang Huan dan yang lainnya pergi, Suling tersenyum dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku penasaran. Bagaimana kau tahu aku ada di sini?" Pada saat ini, sosok yang tinggi dan kuat, diikuti oleh seorang gadis kecil, berjalan perlahan dari kedalaman hutan. Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak percaya bahwa kau dapat membunuh Jenderal Hantu Kapak dan Jenderal Hantu Bajue dengan kekuatanmu." Tetapi sang patriark berkata, "Aku harap kami dapat mengambil kembali kepalamu, jadi Zantiangui dan aku akan muncul di sini." Jenderal Hantu Zantian, mendengar ucapan itu, Suling tercengang. Apakah pria kekar di depannya adalah Jenderal Hantu Zantian? Dia benar-benar kuat. Hantu Zantian akan menjadi yang pertama dari 3 Jenderal Hantu. Di Sekte Hantu Mayat, kekuatan Jenderal Hantu Zantian berada di urutan kedua setelah Wakil Kepala Keluarga dan Kepala Keluarga. Sebelum Suling datang ke 100.000 dasan untuk berpartisipasi dalam uji coba mahasiswa baru, Ying Lao mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Zantiangui benar-benar kuat. Seberapa kuat, ini tidak diketahui. Suling Leng ada di tempat. Namun, matanya selalu menatap pria jangkung dan tegap yang tidak jauh darinya. Begitu pula, pria itu menatap Suling. Kedua pria itu saling memandang dan bertarung, seolah-olah mereka akan meledak. Dia sangat lemah. Kalimat ini adalah gambaran sebenarnya dari hati pria kekar itu. Ya, pria itu adalah Zantiangui.
Zhan Tiangui menatap Su Ling untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba mulai menjadi sedikit aneh. Dengan orang kecil yang remeh seperti itu, ya, dalam pandangan seniman bela diri setingkat Zhan Tiangui, Su Ling benar-benar orang kecil yang tidak berarti. Bagaimana dia membunuh hantu kapak dan hantu bajue? Wilayah Zhenwu Ganda, lucu sekali. Zhan Tiangui pasti tahu bahwa baik Jenderal Hantu Kapak Raksasa maupun Jenderal Hantu Bajue adalah petarung di langit. Alam seni bela diri dibagi menjadi alam Zhenwu dan alam Tianwu. Setelah alam Tianwu, ada alam Tianxiang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang dengan fenomena surgawi dan seni bela diri dapat membunuh seseorang dengan seni bela diri sejati dengan jentikan jarinya. Oh, tidak, harus dikatakan bahwa seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu dapat membunuh seorang seniman bela diri di wilayah Zhenwu dengan lambaian. Jika Anda adalah seniman bela diri sejati tingkat tinggi, Anda mungkin perlu mengeluarkan sedikit usaha. Namun, bagi mereka yang berada di seni bela diri sejati tingkat rendah, mereka dapat dibunuh dalam satu pikiran. Orang bernama Su Ling di depannya, tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah semut pengganggu. Jelas bahwa dia hanya seorang prajurit ganda di wilayah Zhenwu. Ketika membunuh Jenderal Hantu Kapak Raksasa dan Jenderal Hantu Bajue, dia hanya seorang prajurit 6 kali lipat di wilayah Yuanwu. Cara apa yang dia gunakan untuk membunuh 2 Jenderal Hantu di wilayah Tianxiang? Jangan mengerti, Zhan Tiangui sangat bingung. Su Ling tentu tahu apa yang dipikirkan Zhan Tiangui. Dia berkata, kematian Jenderal Hantu Kapak dan Jenderal Hantu Bajue tidak ada hubungannya denganku. Tapi 100 bendera hantu ada di tanganmu. Suara gadis kecil itu sedikit lembut. Dia berkata menggantikan Zhan Tiangui. 100 bendera hantu diperoleh secara kebetulan karena pemberontakan hati hantu utama. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, aku bisa mengembalikannya kepadamu. Su Ling tampak sangat serius dan berkata dengan lemah. Jangan mengembalikannya, setelah kami membunuhmu, kami bisa mengambilnya sendiri. Gadis kecil itu tersenyum dan berkata bahwa ketika dia membunuh Su Ling, wajahnya bahkan tidak bergerak. Dia sangat tenang, katanya. Itu masuk akal. Atas apa yang dikatakan gadis kecil itu, Su Ling mengangguk sambil berpikir. Ya, gadis kecil itu juga mengangguk. Wajahnya sangat halus, seperti produk giok ajaib. Itu alami dan cantik. Zhan Tian, kamu bisa melakukannya. Potong kepalanya dan kita akan kembali. Gadis kecil itu menatap Zhan Tiangui dan berkata dengan lembut. Ya, Wakil Lord. Zhan Tiangui akan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada gadis kecil itu, katanya dengan suara yang dalam. Wakil Patriark, apa-apaan ini? Su Ling tiba-tiba tampak bingung. Dia pikir gadis kecil itu hanya orang yang lewat, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi Wakil Patriark. Su Ling sangat jelas tentang level wakil pemimpin sekte hantu mayat. Dapat dikatakan bahwa statusnya bahkan dapat dibandingkan dengan Luo Shuang. Bagaimanapun, sekte hantu mayat telah dikenal sebagai sekte jahat selama bertahun-tahun. Sekte itu telah mempraktikkan beberapa keterampilan yang kejam, dan ada banyak orang kuat di sekte tersebut. Hanya dengan 3 jenderal hantu, mereka semua adalah seni bela diri di langit. Namun, di hadapanku, gadis muda itu adalah Wakil Lord. Apakah itu monster tua berwajah anak-anak? Itulah pikiran pertama Su Ling. Karena Su Ling tahu bahwa jika dia bisa menjadi wakil pemimpin di sekte hantu mayat, kekuatannya pasti di atas 3 jenderal hantu. Namun, dengan gadis kecil ini, sepertinya dia baru berusia 7 atau 8 tahun, dan kekuatannya melebihi 3 jenderal hantu. Mungkinkah Su Ling tidak akan mempercayainya? Namun, tidak banyak waktu tersisa bagi Su Ling untuk berpikir. Pada saat berikutnya, Zhan Tiangui membunuh Su Ling di depannya dalam sekejap. Tanpa berpikir, Su Ling meminjamkan kekuatannya kepada kucing hitam itu secara ekstrim, bekerja sama dengan kekuatan fisiknya, dan bertabrakan dengan keras dengan Zhan Tiangui di masa depan. Boom! Suara keras. Su Ling dan Zhan Tiangui akan saling bertabrakan dengan keras, memicu energi misterius yang mengerikan di sekitarnya dan berdampak pada hutan di dekatnya. Boom! Beberapa ledakan terdengar. Hutan-hutan itu terputus oleh kekuatan yang mengerikan itu. Kali ini, Zhan Tiangui tidak menggunakan Xuanqi. Ia hanya ingin menghancurkan Su Ling dengan kekuatan tubuhnya, lalu memenggal kepala Su Ling. Lagi pula, menurutnya, Su Ling tidak lebih dari level kedua dari wilayah Zhenwu. Dengan tabrakannya tadi, ia cukup kuat untuk menghancurkan lereng bukit kecil.
Tidak sulit untuk mencabik-cabik Su Ling dalam sekejap. Namun, ketika ledakan mereda dan debu di sekitarnya menghilang, Zhan Tiangui sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya. Su Ling berdiri di tempatnya, kakinya tertanam di celah batu, pakaiannya terbuka, dan beberapa bercak darah keluar dari mulutnya, tetapi dia tidak terbang terbalik. Zhan Tiangui tidak akan terluka. Meskipun dia menabrak Su Ling dan Zhan Tiangui akhirnya akan menyiksa Su Ling, akhir di depannya berbeda dari apa yang dibayangkan Zhan Tiangui. Bagaimana ini mungkin? Zhan Tiangui akan sedikit tertegun. Su Ling memang terluka olehnya, tetapi masuk akal jika benturan yang baru saja dia buat cukup untuk membunuh Su Ling sepenuhnya. Bahkan mereka yang berada di wilayah Tianwu pasti terbunuh. Melihat Jenderal Zhan Tiangui dengan wajah terkejut, tubuh Su Ling juga terkejut. Dia menarik kakinya keluar dari celah batu. Saat ini, tulang-tulangnya seperti hancur berkeping-keping, mengeluarkan suara, klik, dan rasa sakit yang hebat, yang membuat wajahnya tampak ganas. Sangat menyakitkan, Su Ling menggertakkan giginya dan tanpa sadar melangkah mundur, mencoba menjauhkan diri dari Zhan Tiangui untuk menghindari serangan tiba-tiba Zhan Tiangui. Dia seharusnya menyingkir dari jalan para dewa dan iblis kuno dengan paksa melalui pemurnian obat-obatan yang berharga. Sekarang kekuatan fisiknya jauh lebih tinggi daripada seni bela diri biasa. Tampaknya kekuatan fisiknya saat ini sebanding dengan seni bela diri di langit. Kalau tidak, dia akan hancur berkeping-keping. Gadis kecil di belakang Jenderal Zhan Tiangui sedikit mengernyitkan matanya yang indah. Tubuhnya tidak bergerak, bahkan pakaiannya tidak memiliki kerutan. Efek samping dari tabrakan tadi sama sekali tidak memengaruhinya. Jadi apa? Jadi dia memang punya beberapa cara. Setelah mendengar penjelasan gadis kecil itu, Zhan Tiangui mengangguk sambil berpikir. Segera, Zhan Tiangui menyeka beberapa warna kabut di bagian bawah matanya dan berteriak pada Su Lingleng, "Aku tidak menggunakan Xuanqi, aku juga tidak menggunakan keterampilan dan alat harta karun, tetapi selanjutnya, aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuhmu, berusahalah sekuat tenaga." Mendengar perkataan Zhan Tiangui, Su Ling langsung menarik napas dalam-dalam. Zhan Tiangui pasti sangat kuat. Karena, tadi, si kucing hitam memberitahu Su Ling bahwa Zhan Tiangui akan menjadi 7 seni bela diri di wilayah Tianxiang. Dia termasuk dalam seni bela diri tingkat tinggi di wilayah Tianxiang. Di Kekaisaran Lanxing, sangat sedikit seniman bela diri yang dapat mencapai alam surgawi tingkat tinggi. Kecuali orang-orang tua dan abadi itu, mereka pasti telah mencapai alam Tianxiang tingkat tinggi. Sedangkan untuk generasi muda seni bela diri lainnya, bahkan Luo Shuang, bakat teratas Kendo, sekarang hanya 2 kali lipat dari alam Tianxiang. Dengan formula pedang bebas es, mereka hampir tidak dapat bertarung dengan 3 seni bela diri alam Tianxiang. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya hantu perang. Xiao Hei, apa yang harus kita lakukan? Mata Su Ling tampak suram. Tadi, Su Ling ingin menguji kekuatan fisiknya. Setelah memurnikan obat-obatan berharga dan terbakar di dunia bawah api penyucian, kekuatan fisiknya benar-benar tidak mengecewakannya. Dia benar-benar bisa bertarung dengan seniman bela diri tingkat tinggi di langit. Sayangnya, seni bela diri di langit memiliki banyak cara, dan kekuatan fisiknya kuat, tetapi yang paling tidak signifikan. Lagi pula, untuk mencapai alam surgawi, Anda harus mengalami dan bertarung berkali-kali, mempraktikkan banyak keterampilan dan teknik harta karun yang kuat, dan memiliki banyak alat harta karun. Begitu seorang seniman bela diri tingkat ini menggunakan segala cara, apalagi membunuh seorang seniman bela diri di wilayah Zhenwu, mudah untuk membunuh seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu. Bertarung dan lari, kucing hitam itu mengerutkan kening dan rambutnya berdiri karena ngeri. Dia bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan yang kuat dan mendominasi dalam tubuh Zhan Tiangui. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam gadis kecil di belakang Jenderal Zhan Tiangui, meskipun dia telah ditekan secara paksa, jelas sedikit lebih kuat dari Jenderal Zhan Tiangui. Melarikan diri, Su Ling tersenyum tak berdaya. Dengan situasi ini, bisakah dia melarikan diri? Yang satu adalah yang pertama dari 3 jenderal hantu, yang memiliki kekuatan fenomena surgawi tingkat tinggi. Yang lainnya disebut wakil pemimpin sekte hantu mayat, yang kultivasinya tidak diketahui. Dalam hal ini, masih ingin melarikan diri, apakah mungkin? Pasti tidak bisa diandalkan untuk melarikan diri. Kau hanya bisa mengakalinya. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan serius, "Sebelum aku datang untuk berpartisipasi dalam persidangan, Ying Lao memberiku kartu kehidupan.
Dia berkata bahwa setelah bertemu Zhan Tiangui, menggunakan kartu kehidupan itu pasti akan menyelamatkan hidupku. Hah, mendengar ucapan itu, kucing hitam itu tertegun dan berkata dengan heran, kalau begitu kamu jangan cepat-cepat mengambil kartu nyawa. Bagus, Su Ling mengangguk dan mengeluarkan kartu kayu kuning tua dari cincinnya. Kartu kayu ini biasa saja. Hanya dari permukaannya saja, tidak terlihat ada misteri. Namun, sesaat, kucing hitam itu melihat bahwa kartu kayu itu gelap dan misterius, lalu berkata dengan suara yang dalam, kartu kayu ini benar-benar kartu kehidupan, dengan jimat yang kuat tersegel di dalamnya. Su Ling, kamu benar-benar beruntung. Kita pasti bisa keluar dari krisis ini. Su Ling tidak bisa melihat keajaiban kartu kehidupan itu, tetapi dia yakin bahwa Ying Lao tidak akan menipunya. Karena Ying Lao pernah mengatakan kepadanya bahwa kartu kehidupan ini dapat melindungi hidupnya di saat hidup dan mati, maka kartu itu pasti melindungi hidupnya. Pada saat ini, Zhan Tiangui mengumpulkan kekuatannya dan memancarkan cahaya kemasan. Ketika seorang prajurit mencapai alam surgawi, dia dapat berkomunikasi dengan bintang-bintang dan fenomena surgawi. Kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan untuk menggerakkan bintang-bintang dan fenomena surgawi, yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Sebelum Su Ling membunuh Tianxiang Jingwu, dia menggunakan perintah Xuan Tian untuk secara paksa memutus hubungan antara Tianxiang Jingwu dan bintang-bintang, yang mengejutkan dan membunuh Tianxiang Jingwu. Namun, kekuatan yang dikumpulkan oleh Jenderal Zhan Tiangui di depannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada mantan seniman bela diri Tianxiang. Selain itu, dengan wakil patriark yang bertanggung jawab, saya khawatir Su Ling bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan napas. Dia menatap dingin ke arah Jenderal Hantu Zhan Tian. Pada saat ini, dia hanya mendengar ledakan keras dari mulut Jenderal Hantu Zhan Tian, dan seluruh sosok itu datang ke Su Ling dalam sekejap. Zhan Tiangui sangat sombong. Ketika sosoknya menyapu hutan, semua pohon patah, berguling seperti tsunami, berguling dengan liar ke arah Su Ling. Pada saat ini, gadis kecil itu juga mengerutkan kening. Zhan Tiangui akan menggunakan semua kekuatannya dan pasti akan membunuh Su Ling sepenuhnya. Bagaimana jika Su Ling memiliki kekuatan fisik yang kuat? Menghadapi ancaman kekuatan absolut, bahkan jika Su Ling melawan langit lagi, mustahil untuk mewujudkan pembalikan yang menakjubkan. Su Ling, kau akan mati. Zhan Tiangui meraung seperti guntur di mulutnya, dan kekuatannya melonjak hingga ekstrim. Seperti binatang buas yang baru saja keluar dari neraka, dia meletuskan energi kuat yang sebanding dengan letusan gunung berapi. Energi ini berkumpul bersama dan bergegas keluar menuju ledakan Su Ling. Su Ling menatap sosok Jenderal Zhan Tiangui. Seluruh orang itu gemetar. Kekuatan ini terlalu kuat. Dia bahkan merasa malu dan takut. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Kucing hitam di lautan amarah Su Ling tampak sangat bermartabat. Ia juga bergetar hebat, dan bulunya menyeramkan. Zhan Tiangui layak menjadi seniman bela diri tingkat tinggi di langit. Pada saat ini, kekuatan yang meletus sudah cukup untuk memusnahkan semua yang ada di sekitarnya. Seni bela diri, bunga, dan pohon akan hancur. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk bertahan, semua makhluk di sekitar Anda akan hancur total. Tentu saja, Su Ling tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Bahkan jika ia memiliki kekuatan kucing hitam itu tidak lebih dari 5 tingkat alam Tianwu. Bahkan dengan bantuan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, ia hanya dapat bersaing dengan alam Tianxiang tingkat rendah paling banyak. Dalam menghadapi fenomena langit tingkat tinggi, kucing hitam itu hanya dapat dihancurkan sepenuhnya. Pada saat ini, Jenderal Zhan Tiangui, yang ki misteriusnya meledak hingga ekstrim, segera membunuh Su Ling dengan kekuatan tak terbatas. Su Ling tanpa sadar meremas kartu kehidupan kuning tua di tangannya. Ini adalah jimat terakhir dan satu-satunya miliknya. Jika bahkan kartu kehidupan ini tidak dapat melindungi hidupnya, ia akan mati kali ini. Zhan Tiangui mengerahkan seluruh tenaganya. Pemandangan itu mengerikan. Pohon-pohon di sekitarnya tersapu dan terpotong oleh Zhan Tiangui. Kemudian, setelah mendengar suara dentuman keras, Zhan Tiangui mengerahkan seluruh tenaganya pada tinjunya, lalu menghantamkan tinjunya ke arah Su Ling. Kekuatan ledakan itu tercurah dalam sekejap, menenggelamkan Su Ling sepenuhnya di bawah kekuatan dahsyat ini. Jenderal Zhan Tiangui adalah seniman bela diri tingkat tinggi di langit. Tenaganya meledak dengan liar, tinjunya menghantam tubuh Su Ling dari depan,
dan kekuatannya yang luar biasa menghantam Su Ling dengan keras. Pemandangan ini berlangsung selama beberapa jam. Begitu kekuatan ini menyapu, ia dapat menghancurkan lereng bukit kecil. Sekarang, kekuatan ini, yang terus membombardir Su Ling, sudah cukup untuk menghancurkan Su Ling sepenuhnya. Gelombang yang dihasilkan oleh sisa kekuatan Xuan Qi menyebabkan tanah bergetar, dan badai yang dahsyat menari-nari di sekitar, menggulung dahan kayu. Sesaat kemudian, kekuatan itu belum menghilang. Zhan Tiangui menarik kembali tinjunya, menyeka beberapa senyum di wajahnya dan berkata, "Aku khawatir tidak mungkin untuk memenggal kepala Su Ling sekarang, karena dia telah hancur total oleh kekuatan itu. Aku khawatir sulit untuk menemukan bahkan sampah itu." Haha, ketika gadis kecil itu mendengar apa yang dikatakan Zhan Tiangui, dia langsung tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Ya, Zhan Tiangui akan mengangguk. Namun, pada saat ini, aku hanya mendengar ledakan keras, kekuatan yang mengerikan, yang segera mengguncang kekuatan yang akan dihembuskan Zhan Tiangui. Kemudian, jimat dengan kekuatan tak terbatas meledak dari kekuatan itu dan menyelimuti area itu mantra ajaib. Ketika seorang pendekar mencapai tingkat tertinggi, dia dapat memperoleh mantra dari pikirannya dan menyembunyikan mantranya pada harta karun, atau benda biasa. Mantra suatu benda akan dilepaskan begitu diserang dengan keras. Sama seperti sekarang, Zhan Tiangui menghantamkan kekuatan dahsyat pada tubuh Su Ling, tetapi pada saat yang sama, kartu kehidupan kuning sederhana yang dipegang erat oleh Su Ling juga diserang oleh kekuatan teroris. Kekuatan dahsyat itu meledak ketika menyentuh mantra yang tersembunyi di kartu misi. Pada saat ini, mantra lautan bintang yang luas menyelimuti langit dan bumi. Zhan Tiangui tampak ketakutan. Dia adalah seorang pendekar tujuh kuat di alam surga. Dia benar-benar termasuk yang terkuat di seluruh kekaisaran Lanxing. Ketika dia menyadari munculnya mantra itu, dia terkejut sejenak, dan tanpa sadar melangkah mundur. Metode tubuhnya sangat cepat dan dengan cepat terbuka 100 meter dari mantra itu. Wakil Patriark, kekuatan itu. Zhan Tiangui tampak sangat bermartabat, menatap gadis kecil itu dan berkata dengan suara yang dalam, mengerikan. Gadis kecil itu mengerutkan kening saat itu, matanya dingin, tatapannya suram, menatap jimat itu, dan berkata samar, "Aku tidak tahu apakah putra ini seorang tetua. Mohon bermurah hati, maafkan kami dan biarkan kami pergi." Berdengung, jimat itu, seperti sudah terbiasa dengan kemauan manusia, bergetar liar hingga berevolusi menjadi pedang raksasa yang tergantung di area ini. Gadis kecil itu, dengan tatapan serius, menatap dingin pedang besar yang berevolusi dari jimat itu, lalu melengkungkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tolong beri aku nasihatmu." Ya, saat ini, jimat itu berevolusi menjadi pedang raksasa untuk menekan Jenderal Hantu Santian. Namun, gadis kecil itu, sebagai wakil pemimpin Sekte Hantu Mayat, tentu saja tidak bisa membiarkan Zhan Tiangui ditekan. Sebelumnya, Zhan Tiangui ingin membunuh Su Ling, yang benar-benar membuat jimat itu marah. Saat ini, cara terbaik adalah bagi gadis kecil itu untuk melawan pedang besar itu. Aku hanya punya satu pedang. Jika aku bisa menghentikannya, kalian berdua akan pergi. Jika aku tidak bisa menghentikannya, rasa terima kasih dan dendam akan dihapuskan. Suara berat keluar dari jimat itu, seperti mengambang keluar dari sungai sejarah yang panjang, yang membuat orang-orang gemetar. "Tolong beri aku nasihatmu." Gadis kecil itu melangkah maju dan melengkungkan tangannya. Dia tidak tinggi, hanya sekitar 1,4 meter, terutama wajahnya yang masih muda membuatnya tampak seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Tetapi Jenderal Zhan Tiangui, yang mengikuti gadis kecil itu, tahu berapa usia wakil kepala suku dan seberapa kuat kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh sekte hantu mayat, hanya pemimpin sekte yang dapat bertarung dengan wakil pemimpin sekte. Bahkan 3 jenderal hantu tidak dapat bersaing dengan wakil patriark. Hanya mereka yang telah menyaksikan aksi wakil raja yang dapat memahami betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam tubuh muda wakil raja. Zhan Tiangui akan menatap wakil raja dengan mata terbelalak dan ingin melihat wakil raja bergerak lagi. Namun saat ini, gadis kecil itu menatap Jenderal Zhan Tiangui dan berkata, "Berhenti." Zhan Tiangui tertegun dan tampak terkejut. Keluar kilometer, dia adalah prajurit 7 lapis di alam surgawi. Dalam pertempuran yang akan datang ini, bahkan dia harus berhenti. Apa konsepnya? Mengerikan. Zhan Tiangui menarik napas dingin tanpa sadar dan melihat pedang besar yang tergantung di udara,
yang berisi kekuatan super. Tampaknya selama pedang itu dipotong, dia akan musnah dalam potensi pedang. Memikirkan hal ini, Zhan Tiangui buru-buru berkata, "Hati-hati, Wakil Raja." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhan Tiangui akan melangkah mundur. Metode tubuhnya sangat luar biasa dan kecepatannya sangat cepat. Dia datang ribuan kilometer jauhnya dalam beberapa napas. Pada saat ini, Zhan Tiangui akan berdiri di hutan yang menjulang tinggi. Pohon itu tingginya ratusan meter. Berdiri di atas, Anda dapat melihat pedang raksasa dan wakil kepala suku. Gadis kecil itu menyadari bahwa Zhan Tiangui berada jauh. Dia tersenyum, tetapi kemudian wajahnya menjadi semakin bermartabat. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan langit dan bumi yin yang tiba-tiba diberkati di belakang tubuhnya. Bersamaan dengan langit dan bumi yin yang ini, kekuatan yang mengerikan meledak keluar dari tubuhnya. Jika kekuatan Zhan Tiangui meletus seperti gunung berapi, maka kekuatan dalam tubuh gadis kecil itu meletus seperti gempa bumi dan tsunami. Ketika kekuatan gadis kecil itu tercurah, bumi di sekitarnya bergetar hebat. Dipengaruhi oleh kekuatan itu, tanah retak. Pemandangan itu mengerikan. Su Ling tetap di dekatnya dan menonton. Jimat itu muncul karena kartu kehidupannya. Demikian pula, Su Ling juga diselimuti oleh jimat itu. Pada saat ini, bahkan jika ada pertempuran yang kuat di luar, Su Ling tidak akan terluka selama itu tidak melampaui batas yang dapat ditanggung jimat itu. Su Ling menatap gadis kecil itu. Dia tidak dapat memahami bagaimana kekuatan yang begitu kuat dapat disembunyikan dalam tubuh yang begitu muda. Kekuatan ini telah mencapai yin dan yang. Gadis kecil ini adalah seniman bela diri terkuat yang pernah dilihat Su Ling dengan matanya sendiri setelah kelahirannya kembali. Sebelumnya, ketika Su Ling memasuki kota kekaisaran untuk mencari Raja Lanyang, dia memang merasakan keberadaan seniman bela diri tertinggi di kedalaman istana kekaisaran, tetapi dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Namun kali ini, Su Ling menyaksikan seni bela diri yin dan yang mengerahkan kekuatannya, dan secara langsung mengerahkan kekuatannya secara ekstrim tanpa ragu-ragu. Su Ling, untunglah kau memiliki kartu kehidupan ini untuk melindungi hidupmu. Kalau tidak, bahkan jika kau memiliki 10 nyawa kali ini, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Kucing hitam itu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Ia terkejut dan gembira. Ia juga takut dengan kekuatan gadis kecil itu. Meskipun tubuh kucing hitam itu adalah kaisar iblis, ia bukan kaisar iblis sekarang. Saat ini, ia hanya memiliki 5 tingkat alam Tianwu. Jika ia bertemu dengan prajurit di alam yin yang, ia akan hancur dalam sekejap. Bagaimanapun, ketika seorang prajurit melangkah ke alam yin dan yang, ia dapat memadatkan langit dan bumi yin dan yang. Pada saat itu, kekuatan dinamisnya tidak dapat dibandingkan dengan alam lain. 10 nyawa, hehe, aku khawatir bahkan 100 nyawa tidak cukup untuk membunuhnya. Kekuatan ini dapat secara langsung menekan dan membunuhku hanya dengan momentum. Su Ling segera tersenyum beberapa kali. Ia tidak ragu bahwa ia telah terbunuh oleh momentum jika bukan karena perlindungan jimat itu. Ini adalah alam yin yang. Seniman bela diri yang mencapai level ini tidak akan mudah mengambil tindakan, tetapi begitu mereka mengambil tindakan, mereka dapat menghancurkan segalanya. Hanya karena Su Ling ingin melawan yin dan yang, tidak ada bedanya dengan mempertaruhkan nyawanya. Gadis kecil itu, saat ini, telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Namanya adalah Ji Hongchen. Dia adalah wakil pemimpin sekte hantu mayat. Dia adalah orang yang kuat dalam yin dan yang. Dia dikirim oleh pemimpin sekte untuk membunuh Su Ling bersama Zhan Tiangui. Itu karena pemimpin sekte khawatir Su Ling memiliki cara khusus dan takut Zhan Tiangui akan dibunuh oleh Su Ling. Lagi, sekarang tampaknya Su Ling memiliki banyak alat harta karun di tangannya. Dia bahkan dapat mengeluarkan kartu kehidupan ini. Jika dia tidak ada di sini, saya khawatir Zhan Tiangui akan benar-benar mati di sini kali ini. Namun, bahkan dia menggigil di hadapan pedang raksasa yang dipadatkan oleh jimat. Ji Hongchen tidak akan berani mengambil pedang secara langsung jika jimat yang ditinggalkan oleh orang kuat di alam tertinggi itu bukan karena terkikisnya sebagian kekuatan selama bertahun-tahun. Jimat ini sudah ada selama ribuan tahun, dan sebagian kekuatannya telah musnah. Aku mengeluarkan semua kekuatanku, yang seharusnya mampu menahan kekuatan jimat ini. Ji Hongchen mengerutkan kening. Sepasang mata yang indah memancarkan beberapa cahaya dingin, penuh amarah pada Su Ling,
dan berkata dengan suara yang dalam Supreme disebut Supreme justru karena alam ini berada di puncak kultivasi seni bela diri manusia. Jika seorang seniman bela diri cukup beruntung untuk melampaui alam Supreme, ia dapat mencapai alam virtual dan mencapai gaya bela diri lain. Sayangnya, di medan ruang angkasa ini, mustahil untuk memata-matai seni bela diri di luar alam Supreme. Ji Hongchen berlatih Yin dan Yang. Jika ia dapat melangkah maju, ia dapat melangkah ke alam Supreme dan mencapai manusia Supreme. Namun, sangat sulit untuk membuat lompatan dari Yin dan Yang ke supremasi manusia. Banyak seniman bela diri, yang telah sangat miskin sepanjang hidup mereka, telah gagal melangkah ke supremasi manusia, dan hanya dapat berakhir dengan kebencian. Ji Hongchen telah mandek di alam Yin Yang untuk waktu yang lama. Ia tidak berani mencoba untuk menyerbu manusia Supreme. Ini bukan karena ia takut, tetapi karena medan ruang angkasa di sini tidak cocok untuk para praktisi seni bela diri di alam Supreme. Jika dia benar-benar menyerbu ke dalam supremasi manusia, aku khawatir dia akan tinggal di daerah terlarang selamanya seperti sang patriark dan tidak berani keluar, karena takut terikat dan dibunuh oleh hukum yang tidak lengkap. Ji Hongchen menarik napas dalam-dalam. Momentumnya telah mencapai ekstrim dan tidak berani menahannya. Dalam menghadapi pesona yang ditinggalkan oleh seniman bela diri tertinggi, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Karena tingkat konfrontasi ini kemungkinan besar akan mati dalam sekejap karena kecerobohan. Pada awalnya, Ji Hongchen hanyalah seorang siswa biasa di sekte mayat dan hantu. Kemudian, dia berlatih metode harta karun, yang merupakan metode harta karun yang jahat dan ganas. Dengan meminum obat harta karun, dia memaksa keluar dari jalan dewa dan iblis kuno, mengeraskan kekuatan fisiknya hingga ekstrim, dan menunda penuaan melalui lapisan es Tianshan di daerah es. Dapat dikatakan bahwa dia dapat pergi ke hari ini dan melakukan banyak upaya. Tentu saja, ada banyak tulang orang dan darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak peduli membunuh atau siapa yang dia bunuh. Dia hanya peduli apa yang bisa dia dapatkan. Misalnya, jika dia membunuh Su Ling, dia bisa mendapatkan 100 bendera hantu. Contoh lain, jika dia menahan serangan pedang besar itu, dia bisa menyelamatkan nyawa Zhan Tiangui. Ji Hongchen adalah orang yang peduli dengan kepentingan dan tidak peduli dengan kehidupan manusia. Saat ini, beberapa tetes keringat jatuh di wajah mudanya. Dia tanpa sadar mengencangkan tubuhnya. Dia mengakui bahwa dia benar-benar gugup saat ini. Bagaimanapun, jimat itu ditinggalkan oleh seni bela diri tertinggi, dan itu masih surga tertinggi. Dia belum pernah melihat seorang prajurit setingkat ini. Jika dia tidak mengalami kekuatan jimat itu, Ji Hongchen tidak akan percaya bahwa dewa tertinggi bisa begitu kuat. Dia juga orang yang kuat dalam Yin dan Yang, tetapi dia tidak bisa menahan gemetar menghadapi pesona Yang. Ditinggalkan oleh dewa tertinggi, dia tanpa sadar menggigit ujung lidahnya. Beberapa warna dingin melintas di matanya yang indah dan berteriak, "Senior, tolong cabut pedang itu." Boom! Pedang raksasa yang dipadatkan oleh pesona itu bergetar liar, dan makna pedang yang mengerikan meluas ke bumi. Kemudian, dengan sua, pedang raksasa yang dipadatkan oleh pesona itu jatuh. Kilometer jauhnya, Zhan Tiangui akan menyaksikan pedang raksasa itu dipotong dari atas ke bawah. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat, terutama momentumnya. Tidak, konsepsi artistik itu membuat orang gemetar. Makna pedang, itu sebenarnya makna pedang. Ada juga alam pedang yang kuat. Di antara orang-orang yang hidup di kabinet Raja Pedang, mereka yang dapat menyatukan makna pedang dan alam pedang seharusnya tidak ada lagi. Zhan Tiangui akan menatap pedang yang dipotong dengan megah itu. Konsepsi artistik pemotongan yang tajam membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Zhan Tiangui bahkan menahan napas. Dia menunggu apa yang akan terjadi di area ini setelah pedang besar ini terpotong. Mungkin runtuh. Ji Hongchen menatap pedang besar itu dan gemetar, karena pedang besar itu benar-benar terlalu besar, memanjang lebih dari puluhan meter, dan terbungkus dalam konsepsi artistik. Ji Hongchen menyadari bahwa makna itu adalah makna pedang, dan keadaan itu adalah keadaan pedang. Hanya sesaat, Ji Hongchen mengerti bahwa jimat itu ditinggalkan oleh seorang master tertinggi kendo. Dikombinasikan dengan Su Ling dari paviliun Raja Pedang, Ji Hongchen segera tahu bahwa jimat itu mungkin ditinggalkan oleh master tertinggi Wan Jian. Tidak heran jimat ini begitu kuat. Pada saat ini, Ji Hongchen mengerti segalanya. Dia berkeringat dan tubuhnya basah oleh keringat yang disebabkan oleh ketegangan.
Dia dengan cepat mengeluarkan gelang giok dari lengannya, yang mirip dengan tetapi agak berbeda dari gelang giok yang diperoleh oleh Suling. Gelang giok ini adalah harta karun surga. Gelang ini dapat menyelamatkan hidupku saat dibutuhkan. Sekarang aku hanya berharap jimat yang ditinggalkan oleh Maha Guru 10.000 pedang akan terkikis oleh waktu. Kalau tidak, aku khawatir akan sulit untuk menolaknya sendirian. Ji Hongchen tiba-tiba merasa bahwa dia akan mati. Dia adalah seorang jenius tingkat atas. Kematian yang mendebarkan membuatnya menarik napas. Perang. Meskipun dia malu-malu dan takut, Ji Hongchen masih mengeraskan kulit kepalanya dan mengeluarkan teriakan rendah dan ganas. Dia meletakkan gelang giok di pergelangan tangan kirinya. Kemudian dia mencubit beberapa metode segel dengan kedua tangan dan berteriak, "Formula debu merah laut yang pahit." Jurus laut pahit adalah jurus yang dipraktikkan oleh Ji Hongchen. Dia tidak tahu tingkatan jurus ini, tetapi dia pernah bertarung dengan seniman bela diri Yin Yang yang telah mempraktikkan jurus tingkat surga dan dengan mudah saling menghancurkan dengan jurus laut pahit. Saat itu, dia tahu bahwa tingkat jurus laut pahit pasti jauh lebih tinggi daripada jurus tingkat surga. Ketika dia berlatih kungfu, lautan merah kehampaan muncul di sekujur tubuhnya. Meskipun lautan merah itu dihasilkan oleh ilusi, namun membuat orang merasa sangat nyata, dan ketika orang melihat lautan itu dengan mata kepala sendiri, mereka akan merasa mati di dalam hati. Inilah keindahan jurus laut pahit yang menyedihkan, yang dapat membuat kesadaran orang jatuh ke dalam lautan penderitaan, tidak dapat berbalik dan kehilangan rasa perang mereka. Jurus harta karun ini sungguh luar biasa. Suling aman dan sehat di bawah perlindungan pesona. Dia menyaksikan jurus Ji Hongchen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jurus yang begitu hebat. Benar-benar luar biasa. Keterampilan ini seharusnya adalah metode orang bijak, dan ini adalah metode orang bijak yang lengkap. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap yang kamu kembangkan, itu juga sangat bagus. Kucing hitam itu mengangguk. Melihat keterampilan Ji Hongchen, dia juga ketakutan dan berkata dengan suara yang dalam. Ji Hongchen pasti memiliki kesempatan besar untuk berlatih Yin dan Yang. Tidak mengherankan jika dia bisa mendapatkan dharma orang bijak. Suling mengerutkan kening dan berkata, Ji Hongchen mengerahkan seluruh kemampuannya untuk formula manusia laut yang pahit, dikombinasikan dengan harta karun tingkat surga dan kekuatan lingkungan Yin Yang-nya untuk secara paksa melawan pedang besar itu. Pada saat ini, ketika pedang besar itu hendak dipotong, Ji Hongchen tiba-tiba mencibir. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa ke jalan buntu oleh orang lain. Di gang yang mendekati kematian, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk menukar kesempatan untuk hidup. Di masa lalu, tidak ada yang bisa melakukan ini padanya. Ya, tidak pernah. Karena dia selalu kuat, Suling tidak mengerti apa yang ditertawakan Ji Hongchen. Tentu saja, dia tidak perlu mengerti. Karena pada saat berikutnya, pedang besar dengan makna pedang yang kuat berkumpul menjadi alam pedang dan menghantam kepala Ji Hongchen. Saat pedang raksasa itu jatuh, ada keheningan singkat di area ini, dan suasananya sedikit tertekan. Sesaat kemudian, saya hanya mendengar ledakan keras, dan makna pedang yang kuat yang terbungkus dalam pedang besar menyebar di sepanjang titik jatuh. Boom! Ledakan itu terus berlanjut. Semua pohon di area ini hancur. Ribuan jauhnya, Zhan Tiangui menutupi wajahnya dengan tangan bawah sadarnya, karena pedang itu datang dari kejauhan, menimbulkan lapisan debu dan serpihan kayu yang pecah. Ketika Zhan Tiangui menurunkan telapak tangan yang menutupi wajahnya, dia menatap ke tempat pedang besar itu jatuh di kejauhan, dan seluruh orang itu tercengang. Apakah ini kekuatan jimat yang ditinggalkan oleh alam tertinggi? Zhan Tiangui menatap lurus ke segala sesuatu yang hancur di depannya, gemetar dan tercengang.